Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga masih sehat dan semangat belajar dari rumah ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi, di kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri karena mungkin di antara kalian ada yang belum mengenal saya. Ya, jadi nama lengkap saya Ardiansyah SST, lahir 10 Oktober 86. Saya juga salah satu alumni SMK, namun jurusan akuntansi, lulus tahun 2005. Setelah itu, saya lanjut studi di Unhas pada jenjang D3, jurusan TKJ, dengan beasiswa dari pemerintah, lulus di tahun 2009. Kemudian, selesai dari Unhas, saya lanjut studi lagi ke ITB, Institut Teknologi Bandung, pada jenjang D4, jurusan TKJ, dan lulus tahun 2012. Itu mungkin sedikit pengenalan dari saya. Untuk materi kali ini itu saya bawakan adalah administrasi sistem jaringan, yang mana kalian akan banyak bergelut dengan sistem server. Yang perlu kalian tahu bahwa server itu sebenarnya adalah penyedia layanan di dalam jaringan. Jadi semua layanan-layanan yang ada di dalam jaringan, baik lokal maupun internet, itu yang sediakan adalah server. Oleh karena itu, pada materi administrasi sistem jaringan ini, kita akan banyak bertemu dengan server, ya. Sebelum saya membahas lebih lanjut, kita refleksi dulu. Kita kembali ke kelas 10. Kemarin kalian tentunya telah mempelajari mapel tentang komputer dan jaringan dasar, yang mana banyak berbicara tentang dasar jaringan, pengalamatan jaringan, perangkat jaringan, topologi, protokol, dan lain-lain. Kemudian kalian juga telah mempelajari tentang sistem komputer, yang banyak berbicara tentang sistem operasi, bagaimana menginstal OS, reinstall OS, memilih OS, jenis-jenis OS, dan lain-lain. Kalian juga telah mempelajari tentang pemrograman dasar, yang banyak berbicara tentang algoritma, logika berpikir komputer, bagaimana menyusun alur program, bagaimana membuat program, bagaimana menyusun skrip, dan struktur bahasa program, dan lain-lain. Nah, untuk kelas 11 pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan, semua materi yang telah Anda peroleh tadi itu kita akan implementasikan pada sebuah layanan jaringan yang kita masukkan ke dalam sebuah server. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa yang menyediakan layanan di dalam jaringan itu adalah sebuah server, dan layanan tadi nanti bisa beroperasi, berfungsi, dan diakses kalau kalian sudah memiliki pemahaman dasar pengetahuan pada 3 mata pelajaran yang saya sudah sebutkan tadi. Kenapa? Contohnya seperti ini. Kalau kita mau menyediakan layanan di dalam server, ini server
itu basisnya adalah pemrograman. Jadi kita akan membuat kode, script program untuk menjalankan sebuah layanan. Program tadi itu tidak akan berfungsi atau tidak dapat diakses di dalam jaringan kalau komputer server ini tidak dapat terhubung atau berkomunikasi ke dalam jaringan. Oleh karena itu, kalian harusnya memiliki dasar atau pemahaman mengenai jaringan dasar, minimal mengetahui tentang IP address. Kita tidak akan bisa melakukan pengaturan pengkonfigurasian IP address kalau kita tidak memiliki pemahaman dasar pada sistem operasi yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita butuh dasar pemahaman sistem operasi apa yang kita gunakan untuk membangun sebuah server. Oleh karena itu, pada materi administrasi sistem jaringan ini, semua mata pelajaran, materi-materi yang telah Anda dapatkan di kelas 10 kemarin, itu akan kita implementasikan di materi ini. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu, saya harap kalian masih mengingat apa yang telah kalian pelajari di kelas 10 kemarin sebagai bagian dari lanjutan materi di kelas 11 ini. Itu ya. Nah, untuk kompetensi dasar untuk video kali ini itu kita akan menerapkan sistem operasi jaringan. Jadi materi hari ini untuk video kali ini itu menerapkan sistem operasi jaringan. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk video kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menentukan sistem operasi jaringan dengan tepat, jujur, mandiri, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi kalian diharapkan nanti dapat menentukan atau memilih sistem operasi apa saja yang akan kalian gunakan untuk membangun server. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan spesifikasi perangkat keras server dengan tepat, jujur, mandiri, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi untuk ini kalian diharapkan nanti dapat menentukan kalau kita menggunakan sistem operasi A atau B, itu perangkat keras yang bagaimana yang akan kita gunakan. 3. Peserta didik dapat menentukan cara instalasi sistem operasi jaringan dengan tepat, jujur, mandiri, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Yang ini itu kalian diharapkan dapat menentukan mau menggunakan mode apa dalam proses instalasi sistem operasi jaringan. Itu ya. 3 tujuan pembelajaran kita untuk video kali ini. Nah, materi yang pertama itu kita kenal dulu jenis-jenis dari sistem operasi. Di sini saya ada gambar, bisa kalian lihat di layar. Kalau dilihat secara sepintas, ini sepertinya sistem operasinya kalian kenal, tapi aneh bentuknya, ya. Jadi untuk gambar yang pertama ini itu adalah
sistem operasi Linux. Jadi namanya sistem operasi Linux, ya. Yang kedua, kalian dapat melihat di layar itu. Dari tampilan yang ada di layar itu kalian pastinya sudah tahu bahwa sistem operasi yang ada di gambar ini itu adalah sistem operasi Windows dan sudah umum digunakan oleh pengguna komputer dan laptop khususnya di Indonesia. Berikutnya, kalau kita lihat sepintas, tampilannya menarik. Jadi untuk gambar yang ketiga ini adalah salah satu sistem operasi yang memiliki kebutuhan perangkat keras khusus. Tidak semua perangkat keras bisa menggunakan sistem operasi ini. Tuh. Ini namanya adalah Macintosh atau biasa orang sebut dengan Mac OS. Itu 3 sampel sistem operasi, ya. Kemudian sistem operasi secara umum itu terbagi atas 2 sifat. Jadi sistem operasi itu ada 2 sifatnya. Ada yang sifatnya close, ada yang sifatnya open. Close itu artinya tertutup. Ini close biasanya disebut dengan closed source. Kemudian open itu artinya terbuka, biasa orang sebut dengan open source. Jadi ada 2 sifat sistem operasi, closed source dan open source. Itu ya. Nah, berbicara tentang closed source, itu memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan. Tentunya ada banyak lagi yang tidak bisa saya tampilkan di sini. Mungkin Anda bisa cari-cari literatur di tempat lain. Intinya secara umum apa yang saya tampilkan ini. Yang pertama, closed source itu adalah berbayar. Artinya, ketika kita mau menginstal sistem operasi yang sifatnya closed source, sistem operasi itu harus dibeli. Itu makanya dia berbayar. Yang kedua, karena dia berbayar, maka dia rentang dari virus. Kenapa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin merasa iri atau mungkin merasa tidak bertanggung jawab. Berbayar, maka saya serang. Makanya sistem operasi berbayar itu dibuatkan virus untuk dibayar sehingga bisa dimasuki. Nah, jadilah sistem operasi bajakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi berbayar, rentang terhadap virus. Yang ketiga, support kurang. Artinya kalau kita install sistem operasi closed source ke dalam komputer kita, terjadi beberapa masalah, itu kita bingung mau bertanya kemana. Nah, itu gara-gara supportnya kurang dari pengembang. Berikutnya, dukungan aplikasi ikut berbayar. Contoh, karena sistem operasinya berbayar, otomatis
aplikasi pendukung seperti misalnya katakanlah aplikasi pengetikan yang umum orang kenal kayak Office, itu pastinya berbayar. Antivirusnya berbayar. Intinya semua aplikasi-aplikasi yang kita install ke dalam sistem operasi itu pastinya berbayar. Itu kalau dia sifatnya closed source. Itu ya. Jadi ini beberapa ciri-ciri karakteristik sistem operasi yang sifatnya closed source. Berikutnya, dari ciri-ciri yang tadi, sebenarnya closed source ini mudah digunakan. Saking mudahnya, mungkin di antara kalian tidak butuh yang namanya kursus, pelatihan, atau bahkan bimbingan khusus bagaimana caranya menggunakan sistem operasi ini. Karena dilihat dari tampilan, kita sudah tahu cara menggunakannya. Itu artinya sistem operasi ini sudah dibuat sefamiliar mungkin bagi pengguna. Itu makanya dia mudah digunakan. Kemudian si closed source ini itu dia sebenarnya lebih stabil. Kenapa? Karena hanya satu orang yang kembangkan. Tuh. Jadi tidak banyak orang yang kembangkan, tidak banyak ceritanya yang pikir. Jadi dia jauh lebih stabil. Yang terakhir, support langsung dari pembuat. Jadi kalau si close ini saya yang buat, maka saya yang akan memberikan bantuan-bantuan terhadap pengguna. Kurang lebih seperti itu. Ya, sistem operasi closed source. Nah, yang tergolong dari closed source itu salah satunya adalah Windows. Tadi saya bilang, kalian pastinya tidak akan butuh kursus, pelatihan, atau bimbingan khusus untuk mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Coba kalian bertanya ke diri kalian sendiri, pernahkah kalian kursus, ikut pelatihan, atau minimal bertanya ke orang bagaimana caranya mematikan sistem operasi yang ada di laptop kalian masing-masing. Dan saya yakin laptop komputer kalian itu isinya Windows. Nah, pastinya kalian tidak pernah ikut kursus, pelatihan, dan bertanya bagaimana cara mematikan, bagaimana cara menggunakannya. Karena memang sudah sangat mudah dan dibuat sefamiliar mungkin. Ya. Jadi salah satu sistem operasi yang masuk ke sifat closed source itu adalah Windows. Jadi Windows itu adalah salah satu sistem operasi closed source. Yang berikutnya Macintosh. Seperti Windows, dia juga closed source. Cuma bedanya kalau Windows itu bisa diinstal di semua perangkat. Sementara Macintosh atau macOS itu dia butuh perangkat khusus. Adapun Macintosh yang mungkin pernah Anda temui di perangkat-perangkat yang umum, itu berarti Macintosh-nya bajakan. Karena Macintosh secara asli hanya bisa diinstal masuk ke dalam perangkat khusus. Nah, mungkin ada yang sudah punya di antara kalian, atau mungkin pernah lihat punya keluarga yang sudah punya. Itu orang sebutnya MacBook atau Apple. Itu perangkatnya dia. Jadi Macintosh ini nanti kita bisa install hanya pada perangkat Apple ataupun MacBook. Tidak bisa di laptop seperti Lenovo, Acer, Asus. Itu tidak bisa. Kecuali dia sudah dihack. Itu ya. Itu untuk jenis-jenis sistem operasi closed source. Ada Windows, ada Macintosh. Nah,
Berikutnya open source. Ciri-ciri ataupun karakteristiknya. Yang pertama, dia pastinya gratis. Tapi hati-hati. Kebanyakan saya temukan anak-anak ataupun komunitas-komunitas yang lain itu menyebut open source itu gratis, alias betul-betul tidak sepeser pun uang keluar untuk mendapatkannya. Nah, ini kurang lebih pengertiannya agak keliru ya. Lisensi gratis di sini artinya bukan berarti tidak ada uang yang keluar. Namun, gratis di sini artinya bebas. Bebas disebar, bebas dikembangkan oleh siapapun. Bukan berarti tidak ada uang. Karena kalau kita mau download dia punya master OS, itu pasti butuh kuota. Kuota itu kita beli, otomatis butuh dana. Artinya uang kita keluar. Kurang lebih seperti itu. Jadi lisensi gratis, ini open source. Karena dia open source, otomatis orang tidak mau berbuat jahat, sehingga dia aman dari virus. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena dia open source itu berarti sumber pembuatnya ada, orang lain bisa lihat, sehingga disupport oleh banyak komunitas. Nah, apa maksudnya support komunitas? Artinya ada beberapa kelompok-kelompok organisasi-organisasi yang mengembangkan open source ini. Jadi ketika terjadi trouble, itu kita bisa bertanya ke sana. Nah, ini sudah banyak komunitasnya. Karena open source itu sekarang sudah berkembang pesat sejak tahun 2005. Sekarang sudah 2020, kurang lebih 15 tahun yang lalu ya. Yang terakhir, update tersedia. Nah, si open source ini itu memiliki update yang bebas tersebar di internet. Jadi kita tinggal update, otomatis dia minta di internet ada tidak pembaruan, maka diberi secara gratis. Itu open source. Berikutnya, ciri-ciri open source. Meskipun dia gratis, banyak dukungan, aman dari virus, tapi ternyata sulit digunakan. Kenapa? Karena dia masih berbasis ada yang menggunakan perintah-perintah untuk melakukan proses. Kurang lebih seperti itu. Tapi untuk tahun-tahun 2020 ini saya rasa open source itu sudah berkembang. Dia juga sudah mulai user friendly, dibuat sefamiliar mungkin bagi pengguna awam, sehingga open source itu bisa melekat ke pengguna yang baru menggunakan komputer. Ini agak sulit digunakan itu masih di tahun 2005. Ketika kita menggunakan sistem operasi open source itu cara mematikannya saja kita tidak tahu, harus bertanya dulu. Ini cara mematikan sistem operasi ini bagaimana? Tuh, lebih seperti itu. Tapi nanti kita lihat apakah kalian bisa dengan cepat menggunakan si open source ini atau tidak. Kita buktikan apakah memang sulit atau seperti sistem operasi closed source yang mudah tanpa kursus. Kayak gitu ya. Berikutnya, dukungan terhadap aplikasi itu kurang. Artinya tidak semua aplikasi bisa masuk ke dalam sini. Contoh Microsoft Office. Itu kalau kita mau install di open source, itu tidak bisa. Dia harus butuh aplikasi tambahan untuk bisa digunakan. Sementara kalau dia diinstal di closed source, itu langsung bisa dipasang. Itu untuk dukungan aplikasi. Berikutnya, terlalu banyak distro. Terlalu banyak distro maksudnya di sini adalah open source itu memiliki banyak versi, sehingga orang bingung sistem operasi yang mana yang jauh lebih bagus.
Pada dasarnya sebenarnya semuanya bagus. Nah, sekarang dikembalikan ke masing-masing pribadi, mau pakai yang mana, senangnya yang mana, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang masuk ke golongan open source itu ada beberapa. Yang pertama ada namanya Unix. Ini sistem operasi tertua di open source, Unix. Kemudian ada Linux Debian, ada Linux FreeBSD, ada Open Solaris, dan ada Android. Nah, Android ini salah satu sistem operasi yang ada di handphone kalian. Ini termasuk open source. Ya, jadi ada beberapa sistem operasi yang masuk ke open source. Beda dengan yang closed source tadi, ada sekitar 2. Kali ini ada lebih dari 3 ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu jenis-jenis sistem operasi. Mungkin kalau ada yang agak bingung mengenai jenis-jenis sistem operasi yang tadi, yang setelah saya jelaskan, itu mungkin bisa bertanya di grup WA yang telah kita buat. Nanti kita bahas lebih lanjut di sana. Berikutnya, instalasi sistem operasi jaringan. Nah, yang harus kalian pahami, untuk menginstal sistem operasi jaringan itu ada yang disebut dengan mode. Untuk mode ini ada 2, ada mode teks yang biasa orang sebut dengan non-grafik. Artinya, semua tampilan dari proses instalasi itu semuanya berbasis tulisan. Tuh, jadi kursor mouse seperti ini yang goyang-goyang, itu kursor mouse itu tidak akan muncul. Jadi semua murni tulisan. Jadi kita kalau mau menginstal itu hanya menggunakan keyboard, tidak menggunakan mouse. Itu namanya mode teks. Perlu diingat ya, mode teks. Yang bagaimana itu mode teks? Seperti ini contohnya. Jadi dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini kursor mouse tidak berfungsi. Kalian klik kanan, klik kiri, roll bagaimanapun itu tidak akan bereaksi. Karena di sini hanya fungsi keyboard yang diaktifkan. Yang kedua, ada namanya mode GUI atau grafik. Nah, namanya juga grafik, pastinya cantik tampilannya. Nah, untuk mode GUI ini pastinya selain keyboard juga bisa digunakan fungsi mouse. Jadi keyboard dan mouse di sini berfungsi. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Agak mirip. Cuma kalau yang ini dia agak lebih cantik tampilannya dibanding yang sebelumnya. Nah, di sini kita bisa menginstal pakai mouse, bisa pakai keyboard. Artinya dua peripheral ini itu berfungsi. Nah, yang perlu kalian pahami, kalau kalian menginstalasi sistem operasi jaringan menggunakan mode GUI ini, resource dari memori dan prosesor pastinya banyak. Kenapa? Karena proses instalasinya berbasis gambar. Jadi dia akan meluap beberapa gambar, otomatis dia butuh proses di memori dan prosesor. Sehingga proses instalasinya mungkin agak lebih lambat dari mode teks. Terbalik dari mode teks, karena dia tidak butuh gambar, maka proses instalasinya biasanya jauh lebih cepat. Nah, sekarang untuk proses instalasi ada 2, mode teks, mode GUI. Kalian mau pakai apa? Kembali ke kalian. Mau GUI silahkan, mau teks silahkan. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah
berapa besar, dan berapa lama proses instalasi akan berjalan. Ya. Setelah mode, kita kenal lagi ada namanya metode. Jadi metode instalasi sistem operasi itu yang pertama menggunakan metode CD atau DVD atau bisa juga ISO. Ini kalau dia ISO itu berbasis virtual. Kalau CD atau DVD itu berbasis perangkat keras. Artinya kita install langsung. Ya. Itu metode yang pertama. Pastinya menggunakan media ini. Yang kedua, metode USB. Artinya kita akan menggunakan media-media yang dipasang di port USB. Nah, seperti flash disk atau hard disk eksternal, kurang lebih seperti itu. Berikutnya metode jaringan. Nah, kita juga bisa menginstal sistem operasi itu menggunakan jaringan. Jadi lewat jaringan kita install. Seperti network install via PXI. Gitu. Nah, untuk video instalasi berbasis teks itu bisa kalian nonton di link YouTube ini. Yang kalian bisa akses via handphone atau laptop Anda masing-masing untuk melihat bagaimana cara proses instalasi sistem operasi jaringan menggunakan teks atau mode teks, kurang lebih seperti itu ya. Untuk berbasis GUI-nya bisa kalian lihat di link YouTube ini. Jadi kalau kalian mau menginstal sistem operasi menggunakan mode GUI, kalian bisa nonton channel YouTube di link ini. Mungkin itu materi mengenai cara instalasi. Jadi yang perlu kalian ingat kembali, untuk menginstal sistem operasi jaringan itu ada 2 mode dan ada 3 metode. Jangan sampai tertukar. Mode 2, metode 3. Modenya teks dan GUI, metodenya CD, USB, jaringan. Tuh, ada 3. Berikutnya kita masuk ke perangkat keras atau hardware. Ini juga penting. Nah, kita perhatikan gambar di layar. Ini salah satu jenis server yang biasa orang sebut dengan server rack. Ya, bentuknya seperti ini. Ini kalau di gambar agak kecil, tapi kalau kalian lihat aslinya itu sebesar meja siswa. Ini kalau di sekolah kita itu ada di laboratorium TKJ sudah ada 1 unit. Ada juga 1 unit di laboratorium perangkat lunak. Tuh, artinya dia besar tapi tipis. Nah, server ini itu harusnya dipasang di tempat khusus, tidak di sembarang tempat. Tuh. Ada namanya rack server, makanya perangkat ini disebutnya server rack karena server ini harusnya disimpan di rack. Ada rack khususnya. Ini harganya kurang lebih 20 juta ke atas. Ini tergantung spesifikasi di dalamnya. Ya. Jadi kalau kalian dapat server model atau gambarnya seperti ini itu namanya server rack. Nah, kalau yang modelnya seperti ini itu namanya server tower. Kenapa disebut tower? Karena dia polanya berdiri. Bisa disimpan di mana saja. Bisa juga disimpan di dalam rak. Satu tempat dengan yang server sebelumnya. Itu ya. Nah, apa kelebihan
dari server masing-masing. Tentunya ada. Kalau server tower seperti ini, proses pergantian harddisknya itu harus dalam kondisi off. Artinya si CPU ini harus dimatikan dulu, kemudian kita bisa mengganti perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Sementara yang sifat ini, yang jenis ini, server rack, dalam kondisi hidup pun itu kita bisa mengganti komponennya. Tuh, karena dia memang sudah didesain khusus bahwa server ini memiliki kelebihan-kelebihan yang lebih dari server yang lainnya. Makanya dia agak lebih mahal dari server tower. Ini kalau server yang ini harganya kurang lebih ada 9-10 juta ke atas. Tuh. Berarti kalau dari segi harga jauh lebih mahal yang rack daripada tower. Kalau begitu mending beli yang mahal. Nah, tidak juga. Karena kita bukan melihat mahalnya, tapi dilihat dari fungsinya dan layanan apa yang bisa dia sediakan. Pada dasarnya sama. Nah, kembali ke kebutuhannya kalian. Kalau memang kalian butuhnya tower seperti ini, maka kita beli server tower. Kalau memang butuh yang model rack, kita beli rack. Ya. Kemudian kembali juga di budget atau berapa modal kalian. Kalau kalian cuma punya modal 9 juta ke atas, ya mentok di 15 juta lah. Itu kita beli server yang seperti ini. Kalau punya dana sekitar 20 jutaan, boleh beli yang server rack tadi. Ini tampak dari server ya. Ada server tower, ada server rack. Nah, kemudian spesifikasinya. Ini spesifikasi minimal ya, tapi ini sudah lama. Ini sekitar tahun 2005. Mungkin di tahun 2020 seperti ini itu sudah tidak ada yang minimal seperti ini. Itu minimalnya mungkin 1 GHz untuk prosesor. Jadi prosesor 600 MHz ini adalah kecepatan membaca prosesor, kecepatan prosesnya ya, dalam 1 milidetik itu dia bisa memproses berapa banyak proses ya. Kalau ini kecepatannya 600 MHz, mungkin kalau di GHz kan 0,6 GHz, lebih seperti itu. Kemudian memori minimal itu 192 MB. Jadi kalau kita mau pakai server dengan spesifikasi sangat minimum itu 192 MB. Mungkin kalau di tahun 2020 sekarang minimal memorinya itu 1 GB. Nah, ini spesifikasi masih tahun 2005. Kemudian VGA itu minimalnya dia onboard, tetap kita butuh. Walaupun si server ini sebenarnya bisa kita akses lewat jaringan. Artinya tampilannya itu bisa kita tampilkan via jaringan. Nah, itu tetap kita butuh VGA onboard. Untuk monitornya itu minimum di resolusi 800 x 600 megapiksel. Itu dengan dukungan 256 jumlah warna ya. Berikutnya terdapat CD-ROM atau DVD-ROM. Ini gunanya untuk melakukan proses instalasi baik sistem operasi maupun aplikasi-aplikasi pendukung ke dalam server. Yang terakhir ada keyboard, ada mouse. Meskipun mouse ini tidak terlalu kita butuhkan sebenarnya, tapi tidak ada salahnya kita siapkan. Jadi ini adalah minimum spesifikasi dari server atau spesifikasi paling minimal. Artinya tidak boleh lagi di bawah ini. Nah, kalau di tahun 2020 sekarang prosesornya kita up sampai 1 GHz, memori itu 1 GB. Yang ini VGA onboard tetap.
Yang monitor itu resolusinya sekarang yang layar LCD 14 inci kurang lebih. CD-ROM DVD-ROM ini sekarang mungkin sudah diganti dengan USB. Makanya ada metode instalasi USB. Mouse dan keyboard itu ya spesifikasi minimum. Mungkin kalau ada yang mau kalian pertanyakan mengenai materi jenis-jenis sistem operasi, cara instalasi, perangkat keras, dan spesifikasi server, mungkin kalian bisa bertanya di grup yang sudah saya buat di masing-masing grup ya, yang di ASJ TKJ berapa 2020. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di sana. Nah, untuk referensi lebih lanjut, jenis-jenis sistem operasi jaringan itu kalian dapat lihat di link situs ini. Untuk perangkat kerasnya, spesifikasinya itu bisa kalian lihat di link ini. Untuk instalasi berbasis GUI, bisa kalian lihat di link ini. Untuk teks pada link ini, itu kalau masih aktif ya. Kalaupun sudah tidak aktif, nanti kita lanjut di grup WA. Ya, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan mengenai menerapkan sistem operasi jaringan. Berikutnya kita akan lanjut ke menentukan jenis sistem operasi yang akan kita gunakan ke dalam server. Pertanyaan dan pembahasan lebih lanjut kita by WA di grup. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Terima kasih.